Makanya Allah menentang para malaikat, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Engkau tidak tahu, wahai malaikat, ini semua asma-asma yang kuajarkan kepadanya. Pada dasarnya aku ingin menampakkan musyahadah ini dengan zuhurnya itu segalanya. Tidakkah engkau melihat hal tara min futur? Farji'il basara hal tara min futur. Coba ulang-ulang penglihatan. Karena kita tidak diajarkan musyahadah, maka ada pada hati kita hanya cacian, kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seorang muslim tidak mengenal dirinya, maka dia tidak akan mengenal siapa yang akan dia sembah. Maka seseorang muslim ini harus dapat benar-benar menyaksikan di dalam mata batinnya siapa yang sesungguhnya dia sembah itu. Keadaan mukmin itu Abu Ya katakan berada pada martabat kedua, martabat tadanni, bukan pada martabat tadalli. Martabat tadanni ini seseorang yang berpegang, seseorang mukmin, seseorang muslim yang beriktikad kepada amal, di mana amal itu dapat membawa dia usul kepada Allah Subhanahu wa taala ila hadrah, sampai kepada hadrah usul, dan dia dapat merasakan asrar dan mukasyafah dan musyahadah. Ada martabat di bawahnya. Martabat pertama bagi seorang muslim, si murid, itu berkeyakinan, beriktikad bahwa dia berbuat amal, dengan amal dia akan masuk syurga, terhindari dari bala dan neraka. Perbincangan kita pada malam ini itu bermula kepada yang kedua tadi, di mana kita sebagai seorang yang salih, makna tadi murid yang sudah berjalan dengan amal-amalnya seperti malam ini, itu agar dia dapat wusul kepada Allah, agar dapat mukasyafah. Namun Abu Ya menghendaki lebih jauh daripada itu. Pada tingkat yang ketiga, di mana seseorang muslim tidak dapat beriktikad kepada dirinya, karena tidak ada sesuatu yang diiktikadkan pada dirinya dari sesuatu itu, sehingga teranglah apa yang dia lihat, karena tidak ada yang ghayar, tidak ada selain kepada diri Allah Subhanahu wa taala yang terlihat. Ini disebut mukhasyafah. Ini orang-orang yang telah sampai, disebut orang arif. Wa ila rabbika muntaha.
kelompok-kelompok orang nihaya. Itu sangat jauh. Seperti kata Tengku Ali Akbar, itu saya, tidak. Saya ini hanya pengikut Abuya. Mungkin murid yang masih rendah pengetahuannya karena sudah lama mengikuti. Terkadang saya tidak tahu lagi bagaimana saya harus mengikuti Abuya, kecuali saya menetapkan keyakinan saya ikut apa yang kata Abuya. Kalau disuruh A saya berbuat A, disuruh B saya berbuat B, tanpa saya menafsirkan terlalu jauh, menambah atau mengurangi. Karena saya pikir para wali-wali Allah, para sufi, ketika dia mengarah sesuatu, dia akan tahu selanjutnya dia memberikan kepada siapa dan kepada siapa. Bagi kita hanya murid atau orang yang saleh, kita mempertajam hati, melihat dulu. Dan karenanya Abuya mengatakan, itu kita harus mengikuti daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh wali-wali Allah ini dengan selalu rabitah syarif, melihat yang baik-baik. Setelah itu wukuf. Makna wukuf seperti diajarkan dalam tawajuh, menutup mata, melihat ke bawah puting susu masuk ke dalam. Adakah cahaya di situ? Adakah apa yang dapat kita lihat? Adakah engkau dapat bermusyahadah? Jadi kita disuruh pandang, sehingga kemana engkau pandang terlihat adanya keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan musyahadah. Bukan Allah ada di mana-mana. Hingga ketika di dalam zikir ismuzat itu pada dua tingkat, yaitu tingkat kulli jasad itu digambarkan, ada gambaran di situ ditulis sini Allah 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 semua, seakan-akan Allah itu banyak, bukan demikian. Kemana engkau pandang melihat keberadaan Allah, Allah itu ada keberadaannya. Itu bermula dari situ. Jadi kita selalu wukuf. Rabitah syarif, wukuf qalbi, lazim zikir. Kalau itu kita adakan, insya Allah kita akan bermusyahadah. Sami'na wa ata'na kepada Abuya, insya Allah. Dan kita mengajak rekan-rekan kita, pemerintah-pemerintah kita, kawan-kawan kita. Saya sebagai dosen dulu selalu saya mengajak almarhum Prof. Farid, Profesor Dr. Gunawan, ajak. Kenapa kita ajak? Karena kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita. Kita ajak bahwa ajaran musyahadah itu indah. Nah, Abuya mengajarkan kita selalu sebagai murid rabitah syarif, wukuf qalbi, lazim zikir. InsyaAllah akan kita bermusyahadah. Syekh Bahauddin Naqsyabandi mengatakan dengan 3 wukuf.
Wukuf qalbi, wukuf zamani, wukuf adadi, wukuf zamani. Syekh Khawaja mengatakan bahwa tahapan itu akan harus datang kepada kita dengan 5 tahapan zikir. Ismu zat, nafi isbat, wukuf, muraqabah dan tahlil. Maka kita akan mendapat amalan-amalan, akan mendapat sesuatu yang dikatakan oleh Syekh Khawaja yang terlahir daripada amalan-amalan Abu Bakar. Karena asar Naqsyabandiyah itu lahir daripada amalan-amalan Abu Bakar. Dan Abu Bakar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nafas yang keluar masuk itu tiada lalai mengingat Allah. Bila kita tamkin, makna tamkin itu benar kasat. Kasat kita itu benar. Benar kasat itu merupakan wilayah usul di dalam tarikat, pondasi dasar. Jika kasat kita hadir hari ini, kita kasat mengikuti Abuya, bukan ke arah yang benar, maka kita juga akan terjadi inhiraf, penyimpangan, dan tidak kita akan datang musyahadah. Kita harus membenarkan kasat, memperbaiki niat dengan yakin yang benar, sehingga datang kepada kita satu yang disebut dengan tamkin. La yastahfannaka alladhina la yuqin. Sehingga orang-orang yang tamkin itu tidak dapat dibimbangkan oleh orang-orang yang tidak yakin. Ya, anehnya orang yang tidak yakin dapat membimbangkan orang yang yakin. Tentu orang yakin itu belum yakin. Buawai, lalu goncang di dalam hatinya. Zilzalan syadidah, seperti gempa yang dahsyat, lebih dahsyat dengan gempa tsunami. Lalu melihat gurunya salah. Salah Khatib Seribe, menilai guru. Bagaimana kita bermusyahadah? Musyahadah ini susah diterangkan. Jalan tamkin kita belum. Bagaimana kita tamkin kasat pada gayah, pada usul itu tidak bisa. Dan ini susah sekali kita untuk mendengar. Kalau ini kita bicarakan seperti Abuya, mengajak kita berbicara pada malam ini musyahadah. Ini adalah makam nihayah, makam penghabisan. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan satu amalan para anbiya, amaran para wali-wali, yaitu musyahadah mukasyafah. Sedangkan pada diri kita banyak melihat asbab, banyak melihat idrak. Sehingga membuat kita kurang yakin. Usul kita rusak. Lalu kita tidak tamkin. Kalau nggak salah saya, tamkin itu berada pada wilayah, pada walayat sufi. Dia tamkin. Di mana seorang orang wali, seorang khalifah berada pada walayat yang tidak tamkin. Sedikit dapat kegoncangan, seakan-akan gempa melebihi gempa tsunami. Bagaimana dia musyahadah?
Sedikit masalah Allah coba, dia ingin mendatangkan kembali bank konvensional. Bagaimana dia bermusyahadah? Dia ingin menambahkan uang-uang daripada rakyat sehingga banyak. Itu tidak akan menambah. Ayyarbu fi amwalin nas, tak akan bertambah. Pada apa tidak akan bertambah? Indallah, di sisi Allah. Pada manusia bertambah. Goyang, tidak tamkin. Apalagi tingkat musyahadah. Makanya Abuya selalu mengajak kita, diri kita, keluarga kita, pemimpin kita agar musyahadah, dan ini terlepas dari segala masalah. Tapi karena kita goyar, terpelanting, melihat akal, melihat asbab, kita terdinding dari Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jauh. Kita susah, kita gundah. Anda pulang dari ini, Anda baca surat Ar-Rum saja. Bagaimana Allah mengisahkan keadaan-keadaan sebelumnya. Tetapi mereka selalu bermusyrik kepada Allah. Apa makna musyrik? Yang mempersekutukan Tuhan. Dia tidak dapat menyaksikan keberadaan Tuhan. Dia goyang. Dia berbicara, dia membawa kebatilan. Ketika ditimpa musibah seperti tsunami, lalu dia berdoa kepada Allah. Jambi qa'idan aw qa'ima. Itulah pingku yang berdoa kepada Allah. Ketika dicabut bibir rahmat, dia bertambah kekufurannya. Dia mempersyarikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada nak pegah musyahadah lagi. Pada tingkat dasar, pada tingkat pondasi goyang, tiada datang yakin. Mio yakin hana kepusi ilmu dengu. Apa ilmu hana yakin? Dia orang ilmu yang ubat, tu kena lagi bela ubat nak gijip. Jauh doktor. 10 roh doktor kerja, 10 roh mursyid kerja, ubat nak gijip. Jajah anda, mana yakin? Ana yakin. Apa faedah tidak ada yakin? Ketika tidak ada yakin, maka usul itu, kasatnya itu tidak benar. Dapat dibaca, kasat itu tidak benar. Tujuan dia datang kepada guru tidak benar. Tujuan dia melihat ulama tidak benar. Maknanya alam ini dikatakan wal qamara nura. Alam ini diumpamakan seperti bulan. Kelihatan bulan itu cantik, ya, sebenarnya tidak. Nur itu tidak milik bulan. Maka bulan itu tidak punya nur. Dia hanya didatangkan oleh nur. Maka terang benderanglah bulan itu. Alam itu sebenarnya tidak. Bayangkan dadang bapak saya ada bumi wangi tak king bedeng. Wauro dia meninggal bayar buklum juga. Ini hadirin. Makanya Abuya selalu mengajak kita. Dan saya mengajak kawan-kawan yang saya lihat itu ada sesuatu kepada memperbaiki diri dan sekelilingnya, saya juga akan ajak. Kenapa? Ketika kita memiliki pandangan musyahadah ini, nihayah sufi ini, sesuatu ketenangan dan nikmat. Kenapa? Karena orang itu telah berdiri, telah wukuf, telah mengakhiri perjalanan dirinya. Wa ila rabbika muntaha.
Tuhanlah penghabisannya. Kita yang nak habis kepada lain, berarti kan kita yang bukan iyaka na'budu, tapi na'budu iyaka. Maka ayat Al-Fatihah itu iyaka dikedepankan mafhum. Maknanya seperti bahasa orang Lombok. Ke sekolah kita pergi. Bukan kita pergi ke sekolah, enggak, orang Lombok mengatakan ke sekolah kita pergi. Kepada Allah kita menyembah. Langsung dikedepankan langsung. Tujuan langsung. Ini nihayah namanya. Nah, kalau ini pemimpin-pemimpin kita ada musyahadah, dapat menyaksikan, setidaknya dia dapat melihat pada seluruh asma-asma ciptaan Allah ini, wah ini yang diciptakan makhluk Allah. Yang kedua, dapat melihat mafasid dan maqasid. Ini benar, ini baik, ini salah. Itu musyahadah. Jika tidak demikian, kita memperolok-olok diri, seakan-akan kita memperolok teman kita. Kenapa? Kita enggak mempertajam musyahadah. Abu Hurairah Rasulullah pernah berpegah pada orang-orang nyak-nyak ada kata nama mana ilu Rasulullah puhana ilu mak gok lo tenang ya mak gok tu ya mak gok ni tenang marah kan sama si orang tenang mah. Itu kita salah satu dikatakan bermusyahadah ringan lah, bahasa yang musyahadah ringan. Itu dulu. Baru kita sampai kepada nihayah, kata Abu Yai. Sebab musyahadah ini harus jalannya dengan kasat yang benar, penuh keyakinan, dan datang kepada wilayah yang disebut tamkin. Dia tidak tadani. Tadani makna pencitraan. Tidak ada pencitraan, tapi dia tadalli. Kenyataan-kenyataan nyata dia. Dia dapat merasakan dengan dekat kepada Allah, dia tenang. Lalu dia menambahkan khusyuk sehingga dia datang kepada hadrah. Dia dapat menyelesaikan masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar, dengan tawajuh, setidaknya dengan amal dulu. Malam ini kita menyelesaikan problema-problema kita dengan Allah, dengan pemilik masalah. Melalui dengan amal dulu. Sehingga kita sampai ke hadrah, wusud, kita merasakan terbuka sedikit rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia ilahi, dilalah-dilalah kenyataan, martabat-martabat tadalli. Bukan martabat-martabat tadanni. Setiap pencitraan sana, pencitraan di sini. Seakan-akan dia Tuhan mewakili semuanya dan menghukum segala sesuatu. Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kita berbicara lebih jauh kepada musyahadah? Ini saya belum berbicara tentang apa dibicarakan Abu Ya. Saya tidak berani pegang pembicaraan ini. Karena makam-makam yang berbicara ini, dia makam-makam orang yang tidak beriktimat lagi pada dirinya, karena pada dirinya tiada. Nah, saya tidak menjelaskan ini. Biar sama-sama kita mencari. Kita bicara yang kedua saja. Tahapan seperti Al-Hikam bilang ada 3 tahapan. Di pembukaan kitab Hikam, Abu Ya sering menjelaskan ada 3 tahapan. Ini tahapan tengah saja kita. Orang yang beriktimat pada amal, di mana iktimatnya untuk datang dia wusul kepada Allah, lalu akan dapat bermusyahadah. Sebab kalau berbicara musyahadah ini orang musyahadah. Pembicaraan dia. Ya kan? Tengok-tengok maju. Mana orang musyahadah? Ya?
Ronyo sinyo pemimpin. Sinyo. Mehek saja. Nah, warna aja tak ada. Tadalli dilalahnya nyata. Tapi Abu Ya ini mengharapkan kita agar makam sampai kita kepada musyahadah. Kalau seluruh orang Aceh ya, tidak melihat, ya, sebenarnya paham kesufian ini sebenarnya lagi beri baru. Semua beri mandung rumput belau beri. Semua Muslim itu menjual beras. Ya kan? Semua Muslim menjual. Hanya Abu Ya mengatakan, ini beras saya, capnya MPTT. Gitu. Kenapa demikian? Jika salah-salah nanti bisa ditanyakan kepada saya, kata Abu Ya. Bukan orang lain tidak menjual beras, kata Abu Ya. Menjual. Jadi Abu Ya hanya mengajak sama-sama. Kita berjual beras itu betul-betul kita sampai kepada penjual beras yang benar. Dan tidak saling menghina. Kalau saling menghina ada yang singgah, ada yang berbau belau. Apa yang ada berbau hobi, tidak. Kemarin saya baru mengomentari satu komentar. Akibat kita saling tidak bermusyahadah, saling hina menghina di antara diri kita. Datang orang berbicara di YouTube. Dia seorang Kristen. Dia membuat penilaian. Penyembah Muhammad menuntut MBU, dia tulis. Lalu saya mengomentari di bawahnya. Sebaiknya Anda mengomentari yang Anda tahu. Ini wilayah orang MPTT dengan MUI. Dan ini sudah ada di pengadilan. Dia diputuskan di pengadilan. Anda tidak perlu membuat dugaan dan Anda tidak tahu. Karena akan membuat keributan dan kepincangan. Dan tidak keharmonisan kita sejauh. Kadang-kadang itu akibat kita selalu mengontok dilihat orang. Lalu orang kamu mengomentari apa yang dia lihatnya. Jadi ini jemaah yang Allah muliakan. Jadi musyahadah ini sangat penting kata Abu Ya. Maka Abu Ya ini mengajak kepada semuanya, para alim ulama, ya, pada pemerintah untuk dapat mengekalkan syuhud. Jadi sebelum mengekalkan syuhud ini, yaitu sebelum dia mengekalkan syuhud ini, dia harus selalu berada pada satu keyakinan agar dia selalu datang kepada hadrah, kepada wusul, dibuka pintu-pintu rahasia. Itu dulu. Agar dia menjadi orang yang saleh, sehingga dia tamkin dan tidak berbimbang dan tidak selalu melihat Muslim itu adalah salah. Padahal Muslim itu khairul bariyah. Itu dulu. Apabila kita selalu bermulazamah dengan amal-amal itu, Allah akan menambah nur. Meskipun kita disebut kamar itu gelap, tidak ada, Allah akan tambah nur. Dan dengan cahaya itu, ya, waridat-waridat akan datang memenuhi hati. Jika cahaya asma penuh full, maka dia akan melihat sifat-sifat itu. Meskipun dia lihat keretakan seperti cincin, tapi keretakan itu sempurna, indah, karena indah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melihat dengan akal.
Dan ketika itu maka dia akan sempurna melihat dengan benar, dan dia akan berdiri pada penghabisan, yaitu Allah muntaha, tempat dia kembali. Kalau tidak demikian, maka kita akan selalu berbimbang di hati kapanpun, ya, dan kita akan diadu antara satu kutub dengan kutub yang lain. Tetapi ketika kita mengekalkan musyahadah ini, insya Allah, meskipun ya, kita tidak nampak seperti orang-orang yang dilihat mampu, tetapi kita tetap tenang, dan rahmat Allah ini akan banyak. Tetapi yakinkah kita terhadap bahwa orang-orang yang takwa itu akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib? Kenapa kita gundah? Kenapa seluruh pemerintah kita gundah? Saling salah menyalahkan, bahkan mendatangkan bank-bank konvensional ulang ingin didatangkan. Mengapa? Mengapa kita tidak mengekalkan amalan-amalan zikir? Mengapa kita lupa kepada apa yang dikerjakan oleh orang-orang dulu? Maka dikatakan adab itu di atas ilmu. Maksudnya jauh sebelum kita belajar ilmu, itu kita dididik adab. Al-adabu fawqal ilm. Bila adab tidak ada, maka sunnah-sunnah Nabi ini hilang dalam diri kita. Bila sunnah-sunnah Nabi hilang, maka fardiyat hilang. Kita ambil dua, kita tinggalkan satu. Kita caci-caci ketasawufan. Kita hilangkan al-ihsan. Kita tidak merasa itu fardiyat. Akibatnya kita hilang hakikat ilmu. Setiap kita belajar ilmu, kita tidak dapat mengenalkan ketuhanan. Padahal hakikat daripada ilmu itu perkenalan ketuhanan. Seberapa banyak kita bertemu dengan asma-asma, seberapa banyak kita tidak mengetahui bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala abadi. Makanya Allah menentang para malaikat, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Engkau tidak tahu, wahai malaikat, ini semua asma-asma yang kuajarkan kepadanya. Pada dasarnya aku ingin menampakkan musyahadah ini dengan zuhurnya itu segalanya. Tidakkah engkau melihat hal tara min futur? Farji'il basara hal tara min futur. Coba ulang-ulang penglihatan. Karena kita tidak diajarkan musyahadah, maka ada pada hati kita hanya cacian, kebencian. Maka ini sangat penting. Jika ini kita belajar terus, paham-paham kesufian, tingkat-tingkat pembelajaran kita ini. Artinya, dari kita belajar mendekatkan tauhid keesaan Allah dengan akal, lalu kita naikkan kedekatan itu dengan hati, maknanya dengan rasa. Selanjutnya, kita terus meningkatkan dari atas rasa itu dengan ruh, dengan sifat yang sangat mendalam, sehingga kita dapat menemukan kenikmatan-kenikmatan. Dan kita dapat berdiri, bersikap, wukuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.